Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang telah membeli jual lagi 2.0 dengan kupon menang banyak, di mana dengan kupon tersebut saya menjanjikan sebuah bonus, yaitu case study atau blueprint apa yang telah saya lakukan sebelumnya untuk mendapatkan cuan dari produk digital gitu ya. Di mana bonus tersebut berupa case study. Yang pertama di sini adalah case study tiru cara saya, pengalaman pribadi rubah produk digital, rubah ulang dari harga 3 juta menjadi 100 juta lebih. Dan case tadi tiru cara saya mendapatkan ratusan juta rupiah dari produk digital meskipun tanpa pengalaman dan tanpa mentor. Terus di sini juga ada tiru cara saya lobby dan bekerja sama dengan pebisnis digital atau Masta. Terus di sini case tadinya tiru cara saya bagaimana merebranding produk digital sehingga benar-benar terlihat fresh dan layak untuk dijual, dan tiru cara saya menciptakan landing page atau halaman penjualan dengan konversi yang tinggi. Dan di sini tiru cara saya bagaimana cara saya memfollow up pembeli sehingga 90% di antara transfer dan masuk ke rekening. Oke, teman-teman semuanya, di video ini akan saya bagikan kepada Anda semua, sharing kepada Anda semuanya bagaimana cara saya menjalankan bisnis digital gitu ya. Oke, jadi di sini blueprint ratusan juta produk digital gitu ya. Di mana di dalam case study ini saya akan beritahukan kepada Anda bagaimana caranya saya mendapatkan sekitar 300 juta pertama dari produk digital, di mana saya adalah seorang pemula tanpa pengalaman, bermodal nol, tanpa biaya dan tanpa mentor gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut ke inti dari yang saya sampaikan ini gitu ya. Jadi teman-teman, semisal ingin mendapatkan sebuah cuan dari produk digital, tentu teman-teman harus menyiapkan produknya terlebih dahulu gitu ya. Di mana produk digital itu ada dua gitu ya. Di mana yang pertama ini ada produk informasi, yang kedua itu adalah produk software gitu ya. Kalau produk informasi itu berupa report atau e-book, ada video atau audio gitu ya. Case study, e-course, tutorial, terus bisa template dan lain sebagainya gitu ya. Sorry, template gak masuk. Nah, template nanti masuk ke software gitu ya. Jadi nanti di sini teman-teman bisa membuat sebuah produk, mungkin website kreator gitu ya, atau sosial media manajemen, analitik, terus plugin mungkin, atau video grafis, After Effects, Photoshop, Illustrator, PowerPoint, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, semisal ingin menciptakan cuan dari produk digital, teman-teman harus punya produk sendiri gitu ya. Dan ini yang saya lakukan terlebih dahulu sebelum saya memulai produk digital gitu ya. Dimana dulu saya langsung start di template ya, PowerPoint template. Saya itu dulu basicnya itu adalah salah satu karyawan bank gitu ya di BUMN, dan saya putuskan untuk resign dari bank tersebut untuk serius menjalankan bisnis produk digital gitu. Dan sebelum saya resign, saya belajar terlebih dahulu yaitu PowerPoint kurang lebih sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun, karena memang belajarnya sambil santai gitu ya. Setelah saya memahami betul gitu bagaimana caranya saya membuat template dan layak untuk dijual dengan kualitas yang bagus dan layak untuk orang gunakan, baru saya resign dan saya terjun di produk digital tersebut gitu ya. Dan teman-teman harus lakukan hal yang sama kalau misalnya teman-teman ingin serius di produk digital. Maksud saya hal yang sama, yaitu start dari produk Anda sendiri dulu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman, silahkan teman-teman buat case study gitu ya. Kalau misalnya punya keahlian, silahkan buat e-course atau tutorial gitu ya. Nanti bisa berupa e-book, bisa berupa video,
bisa berupa audio gitu ya. Terus teman-teman kalau misalnya punya duit lebih gitu ya, jadi nanti teman-teman bisa buat sebuah software desktop atau aplikasi SaaS. Nah, aplikasi SaaS ini aplikasi online di mana menjalankannya tanpa perlu install, tanpa perlu download gitu ya. Jadi nanti tinggal pakai saja gitu ya. Bisa buat plugin atau video grafis atau template. Nah, solusinya semisal teman-teman enggak punya yang namanya pengalaman, enggak punya keahlian, terus mau membuat software atau plugin dan lain sebagainya kurang modal. Nah, teman-teman bisa memulainya dari template. Itu mudah banget. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memulai dari template, teman-teman harus menguasai skillnya dulu gitu ya. Seperti After Effects, Photoshop, Illustrator, PowerPoint, dan lain sebagainya. Banyak sekali template yang nanti teman-teman bisa pelajari. Semisalnya teman-teman nggak punya keahlian gitu ya, misalnya PowerPoint, ya wajib belajar dulu ya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya keahlian, apa yang nanti yang mau ditransfer value ya ke pembelinya nanti gitu. Jadi teman-teman harus belajar dulu keahliannya, nggak bisa start benar-benar dari nol, duit udah kurang gitu, skillnya nggak ada, apa yang mau ditransfer value kepada orang gitu. Kecuali teman-teman punya duit lebih, ya udah silakan hire gitu. Cuma nanti pastinya akan menghabiskan jutaan bahkan puluhan juta gitu ya. Jadi teman-teman silahkan kuasai salah satu skill untuk ditransfer value-nya kepada pembeli teman-teman gitu ya. Nah, nanti produk informasi dan produk software itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau produk informasi itu lebih cepat dibuatnya dan minim komplain gitu ya. Kalau software itu agak lama dibuatnya, terus butuh tim yang banyak, terus butuh juga support yang lebih apa ya, maksudnya itu lebih ekstra lagi karena nanti menghadapi sistem gitu ya, entah itu nanti servernya, aplikasinya yang error dan lain sebagainya, trafficnya yang masuk terlalu berlebihan. Nah, nanti harus dipikirkan juga. Kalau saran saya, teman-teman bisa mulai dari ini ya, e-book, video atau audio case study. Lebih amannya silakan bisa dimulai dari video grafis gitu ya. Nah, kalau produk informasi itu enaknya ya bisa dikerjakan sendiri, sesuaikan dengan keahlian pengalaman, tapi teman-teman harus riset mendalam, kuasai materi nantinya akan diberikan gitu ya. Nah, kalau software kerjakan sendiri bisa, kalau misalnya teman-teman bisa apa namanya, bisa coding dan lain sebagainya, silakan kerjakan sendiri atau bisa bekerja sama dengan orang lain yang menguasai skill yang teman-teman butuhkan dengan syarat teman-teman sudah punya sistemnya sendiri gitu ya. Contoh maksud sistem itu teman-teman sudah punya target marketnya atau sudah ada market, ada kolamnya. Nah, nanti silakan bekerja sama dengan orang lain dengan syarat dia punya keahlian coding dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya keduanya gitu, ya udah hire atau outsource orang yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Akan tetapi nantinya itu pasti akan menghabiskan puluhan juta untuk sebuah software gitu ya. Silakan teman-teman tentukan produknya apa yang ingin dibuat gitu ya. Kalau saya pribadi sebagai seorang pemula nggak punya pengalaman, nggak punya mentor, ya udah gitu. Saya start dari sebuah template. Itu lebih simpel, lebih mudah dan langsung bisa saya kerjakan. Tapi kuasai dulu ya untuk aplikasi tersebut gitu ya. Nah, setelah teman-teman sudah selesai untuk produknya, nah teman-teman kan seorang pemula nih gitu, nggak punya pengalaman, nggak punya database pelanggan dan lain sebagainya, terserba kekurangan gitu ya. Jadi teman-teman salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan gitu ya, yaitu adalah bekerja sama dengan seorang suhu atau mastah digital produk ya. Kenapa?
gitu ya. Karena seorang mastah atau seorang suhu itu udah punya jalannya, punya caranya untuk memasarkan sebuah produk digital. Walaupun nanti teman-teman itu sudah istilahnya sudah banyak belajar e-course atau sudah belajar dari sana sini tentang produk digital, tentang peluncuran dan lain sebagainya, ada sebuah hal-hal yang sangat teknis yang nantinya teman-teman pasti agak kebingungan gitu ya. Saran saya, teman-teman silakan bekerja sama gitu ya dengan seorang mastah atau yang terbiasa menjual sebuah produk digital gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu teman-teman perlu mempersiapkan produk yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Pertama yang harus teman-teman jaga kalau misalnya ingin bekerja sama dengan seorang master yaitu adalah kualitas dari produk tersebut. Jangan sampai kalau misalnya teman-teman ingin bekerja sama dengan seorang master, teman-teman menyodorkan sebuah produk yang abal-abal, yang enggak tahu kualitasnya gimana, terus enggak tahu ini produk untuk siapa gitu. Jangan sampai ya. Jadi tekankan kualitas produk tersebut gitu ya. Jadi teman-teman istilahnya itu barter lah ya gitu ya. Jadi teman-teman punya produk yang berkualitas, nanti si mastah punya database, barter, exchange, kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Kalau misalnya produknya enggak berkualitas, teman-teman ingin bekerja sama dengan orang, apa untungnya buat si mastah gitu ya? Apa untungnya buat yang si pemilik database? Enggak ada untungnya, ya ditolak teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan punya produk yang berkualitas gitu ya. Yang berkualitas yang saya maksud yaitu enggak ambil dari produk orang lain, enggak nyontoh dari produk orang lain gitu. Nyontoh itu ngeplak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya inspirasi dan lain sebagainya menciptakan sesuatu yang sama tapi berbeda dengan penambahan value, penambahan dan lain sebagainya, ya udah tawarkan saja gitu ya. Yang kedua, yaitu teman-teman harus punya yang namanya product knowledge atau teman-teman benar-benar pahami produknya apa yang ingin dijual. Jadi nanti teman-teman apa namanya punya bahan yang nantinya untuk mengajak seorang master untuk bekerja sama. Itu fungsi dari product knowledge. Teman-teman harus paham produk yang ingin dijual gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak paham apa yang ingin dijual, apalagi orang lain gitu ya, apalagi seorang master gitu kan, yang nawarin pada teman-teman yang nawarin tapi nggak paham apa produknya. Mastanya ya bagaimana caranya dia paham, apalagi nanti pembelinya bagaimana mereka mau beli, nggak tahu apa yang mau dibeli gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami betul apa produknya yang nanti akan ditawari kepada si mastah gitu ya. Nah, yang ini yang ketiga yaitu unique selling point. Ini penting banget teman-teman ya. Unique selling point adalah poin-poin utama yang nantinya bisa menjual produk teman-teman gitu ya. Bisa 3 poin, 4 poin. Contoh misalnya ini misalnya template ya. Template ini ada 1000 lebih mas gitu ya. Dan ini desainnya fresh gitu. Nggak pernah ada di tempat yang lain gitu. Nggak pernah diluncurkan sebelumnya gitu ya. Itu unique selling point. Yang kedua nih, ini mas untuk produk yang akan saya jual ini didesain untuk berbagai banyak sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, apalagi Twitter dan lain sebagainya. Ini all in one lah gitu ya. Dan semuanya nanti dapat gitu. Itu salah satu contoh unique selling point gitu ya. Yang ketiga nih, contohnya nih. Ini mas produknya ini bisa digunakan oleh berbagai banyak bisnis apapun gitu ya. Mau itu nanti agensi kayak mau itu online shop e-commerce atau itu penjual obat herbal dan lain sebagainya, ini bisa pakai mas karena produk ini saya desain gitu. Saya desain ini dengan berbagai banyak macam template. Nah, ini dan ini gitu yang terlengkap yang pernah ada sebelumnya mas daripada produk-produk yang lain. Nah, ini udah
apa namanya, eh unique selling point yang nantinya akan membuat si Masta berpikir ulang, wah keren nih ya gitu ya. Jadi ini apa namanya, barter yang berkualitas ya. Jadi teman-teman ngubungi si Masta itu nantinya punya sebuah emas atau berlian yang wajib si Masta tuh ambil gitu ya. Jadi istilahnya kayak gitu ya. Terus juga yang keempat itu adalah kenapa harus produk Anda. Jadi teman-teman apa namanya, kalau misalnya ingin bekerja sama seorang Masta, kenapa sih si Masta harus bekerja sama dengan saya gitu ya? Yang pertama mungkin dari produknya, yang kedua itu mungkin karena produk tersebut langka atau yang terlengkap dan lain sebagainya. Jadi ini juga mungkin seirama dengan unique selling point gitu ya, atau mungkin teman-teman sebelumnya menjadi affiliate-nya karena teman-teman apa namanya, sudah bantu dia sebelumnya banyak hal gitu ya. Jadi teman-teman nawarin produk yang berkualitas, pastinya kebanyakan deal gitu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah komponen pendukung gitu ya. Jadi komponen pendukung ini, jadi teman-teman contoh ya, kalau misalnya teman-teman ngajak kerja sama dengan Masta, Mas, ini kan tadi udah dibahas semuanya ya. Mas, ini ya, apa namanya, produk saya ini semuanya udah lengkap, Mas, tinggal jual saja. Sales page sudah saya siapkan, banner-banner sudah saya siapkan, email swipe sudah saya siapkan, GV page sudah saya siapkan, dan juga materi-materi untuk posting di sosial media juga udah saya siapkan, Mas. Jadi, Mas, ini nanti tinggal promo aja nih, gitu, tinggal launching aja gitu, tinggal nikmatin profit gitu ya. Jadi bagaimana kalau misal teman-teman yang bekerja sama seorang Mastah gitu ya, bagaimana caranya teman-teman sudah siap dengan produk yang nantinya akan ditawarkan, dan ini yang sudah saya lakukan sebelumnya dan ini terbukti berhasil gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Oke. Nah, menemukan Masta itu di mana gitu ya. Jadi menemukan Masta itu banyak tempatnya gitu. Bisa di gvizu.com, bisa di muncheye.com atau facebook.com. Nah, kalau facebook.com ini kebanyakan anak Indonesia gitu. Misalnya Mas Adit, misalnya juga Mas Iqbal, atau bisa bekerja sama dengan saya gitu. Kalau di Muncheye, nah Muncheye ini listing produk-produk digital gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Oke. Nah, sebentar ini saya bahas dulu gitu ya. Ini karena ini case study, saya akan contohkan kepada teman-teman ya. Nah, ini internet agak lemot, semoga aja nggak lemot. Akan coba saya buka salah satu produk yang bekerja sama dulu ini sama Mbak Rosni dari India dulu ya. Saya luncurkan di mana, di Gvizu, dan ini lumayan banget ya. Oke, ditunggu sebentar. Find product. Bayangkan ini saya bekerja sama dengan seorang Mastah senior malah ya. Ini ada Gaurav Madaan, terus juga Mbak Rosni dan lain sebagainya. Graphic Suite. Nah, ini teman-teman ya. Ini harganya $25 dan $30. Berarti 500 plus sama 250 plus. Berarti ini sekitar 850 ya. 850 kali anggap aja $25 ya. $25 itu dapat 21.250 kali 14.500 sekarang ya. 308.125.000 rupiah dari produk saya yang pertama saya luncurkan bekerja sama dengan HYNM dan LedX ya. Dan ini saya tanpa mentor, tanpa yang ngebimbing gitu ya. Saya hanya bermodal nekat doang gitu ya. Oke.
Saya buka sales page-nya. View sales page. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi ini Rosnidal, Chirag Patel, sama saya Rovita Heru gitu ya. Jadi teman-teman bisa tiru nih cara saya. Jadi teman-teman syaratnya nih ya, itu tadi dah ya. Jadi teman-teman jalanin itu aja gitu. Nah, terus nemuin apa namanya? eh mastahnya gimana caranya gitu. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya di gvizu.com, jadi teman-teman ke produk di top seller aja gitu ya. Top seller aja. Nah, ini mastah semua ini. Kalau sebenarnya top seller ini semuanya mastah gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal inboxin aja satu persatu gitu ya. Contoh ini saya buka affiliate detail. Nah, ini vendornya siapa nih? Paul Pona ya. Paul Pona. Jadi nanti vendor profilnya diklik. Nah, ini ada Facebook, ini ada Skype dan lain sebagainya. Tinggal inbox aja, selesai gitu. Aja kerjasama gitu ya. Kalau misal di Facebook ya udah cari banyak banget lah. Kalau di Facebook di profil saya aja banyak gitu kan. Terus kalau di Month's Eye ya, Month's Eye. Nah, di Month's Eye. Oke, saya close dulu aja nih. Nah, kalau di Month's Eye nanti teman-teman pakai yang ini aja gitu ya. Kalau yang ini masih teman-teman harus milih dulu nih yang mana yang mastah, karena ini banyak yang apa namanya yang nggak tahu mana mastah mana bukan ya. Kalau di sini rata-rata sudah mastah Big Launch, karena di sini nih mau ada di sini ini berbayar gitu ya. Jadi nih ada Cindy Donovan dan lain sebagainya, tinggal klik saja gitu ya. Nanti ada email apa dan ini sebagainya, udah tinggal inbox saja gitu ya. Ini ada emailnya. Ini tinggal email udah selesai gitu ya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi caranya saya mendapatkan ratusan juta sebagai pemula gitu. Saya memakai teknik yang sudah saya jelaskan di sini gitu. Yang pertama produknya, saya product knowledge-nya. Habis itu saya cari mastahnya karena udah ada apa namanya bomnya di sini. Saya cari mastahnya dan saya bekerja sama. Selesai. Udah gampang banget sih teman-teman. Yang sulit itu adalah teman-teman nggak niat, udah titik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman niat, siap belajar, siap untuk capek-capek, ini insya Allah bisa gitu ya. Jadi teman-teman ya niat lah. Kalau misalnya nggak niat, bagaimana caranya mau dapat cuan gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman. Jadi ini kisah saya mendapatkan ratusan juta dari produk digital yang teman-teman bisa tiru gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah case study 3 juta pertama, 3 juta ya, sorry. Yaitu adalah mengubah dari yang 3 juta menjadi 100 juta plus. Nah, ini cuan banget nih gitu kan. Dan ini saya terapin teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan ingin mengkonversi sebuah produk. Nah, kita harus menjual produk tersebut kepada orang yang tepat dan produk tersebut dibutuhkan gitu ya. Dan itu yang saya lakukan kepada pelanggan-pelanggan saya gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman itu harus riset atau survei pelanggan dulu gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ini tingkat lanjut ya gitu, karena teman-teman saya anggap kalau semisal udah nyampe sini gitu ya 3 juta konversi 3 juta menjadi 100 juta lebih, saya anggap teman-teman sudah melewati ini dan teman-teman sudah punya database pelanggan gitu ya. Jadi ini saya konversi di sini gitu ya. Jadi yang teman-teman lakukan itu adalah riset
atau survei pelanggan gitu ya, riset atau survei pelanggan, teman-teman harus ngubungin pelanggannya, broadcast email ke atau broadcast WA atau mungkin hubungi satu persatu, tanyain nih itu apa nih kesulitan bisnisnya, masalah apa yang sekarang dihadapi, butuh apa. Ya teman-teman harus benar-benar tanya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu apa kesakitan, apa masalah yang dihadapi oleh pelanggan teman-teman, insya Allah teman-teman akan menemukan winning produk untuk pelanggan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus riset nih, riset pelanggannya, tanyain gitu ya ke semuanya. Nanti dibuat list apa saja yang dibutuhkan, baru nanti teman-teman lanjut ke soal kedua, yaitu temukan produk digital yang dimau gitu ya. Contoh nih, dulu ini saya terapkan di salah satu produk saya, yaitu apa itu? Buka enggak ya? Yaitu di DFY Hero ya. Jadi DFYhero.net itu murni bukan produk saya, tapi itu adalah produk dari ini Mbak Cindy Donovan. Jadi saya beli dari ini seharga berapa kemarin? 297.000 7.000 $297 gitu ya, versi resellernya, dan saya jual lagi dengan harga di internal itu sekitar 400 ribuan. Habis itu saya jual, saya launching, dan boom, itu mendapatkan sekitar 90 jutaan, dan internal itu dapat 15 jutaan, jadi 100 juta lebih lah dapatnya dari DFYhero.net nih. Nah ini yang saya jual dulu, DFYhero.net sekitar 2019 kalau nggak salah. Nah ini nih gitu. Jadi yang saya lakukan itu saya rebranding teman-teman ya. Saya rebranding, saya benar-benar lakukan rebrandingnya dengan tepat, dengan benar-benar produk tersebut layak saya jual gitu ya. Ini benar-benar saya tulis dari nol, saya mintain mintain review kepada Mas Awan, Mas Rizky, Mas Iqbal, dan kemudian saya jual gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus riset atau survei pelanggan dulu, baru nanti tentukan produknya, temukan produk digital yang teman-teman mau gitu ya. Cara dapat produk digitalnya di mana? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Jadi teman-teman silakan kembali lagi ya di gvizu.com atau di mansai.com ya. Di mansai.com. Oke, saya minum dulu teman-teman ya. Agak santai nyimak videonya. Udah kebuka semua ini. Jadi ini nanti teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa check-in di sini, harus teman-teman buka satu-satu gitu ya untuk menemukan produknya. Nah, dibuka GV-nya di sini, joinfullmatch.com gitu ya. Dibuka GV-nya. Nah, terus dicek di sales funnel. Mana nih? Sales funnel. Instant funnel challenge mana nih? Ini. Nah, ini ada agensi. Nah, agensi itu biasanya bisa dijual ulang. Jadi nanti teman-teman ceknya di sini gitu. Ini sales funnel dari funnelmeets.com. Kalau di GVizu gimana caranya? Jadi nanti di sini. Di affiliate, find product,
define produk. Nanti teman-teman misalnya si listnya teman-teman butuh website ya atau funnel dan lain sebagainya, udah klik funnel. Contoh misalnya funnel ya, funnel, enter aja funnel. Nah, ini nanti teman-teman cari produk yang terbaik gitu dengan melihat jumlah penjualan yang terjadi gitu ya. Ini besaran komisi, ini refundnya berapa, ini harganya, ini earn per click, konversinya 6% dan lain sebagainya, terjualnya. Terus ini launch date-nya dijual di tanggal berapa, ini 03/01/2016. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan produk yang terbaru, tinggal klik launch date-nya, nanti di sort berdasarkan yang terbaru nanti meluncurnya. Nah, nanti bisa dilihat di sini gitu ya, dicekin kalau misalnya teman-teman ingin cari produk yang terjual banyak agar konversinya nanti bagus juga. Untuk teman-teman diperhatiin yang ini aja. Cek. Nah, ini 500 lebih. Nah, go traffic bundle. Nanti cek ini ada nggak resellernya ya gitu. Dicek di sini. Ini ya. Klik. Nah, ini ada ya. Jadi ini go traffic, personal, komersial, bundle, unlimited, trial, agensi kit, agensi reseller. Nah, nanti teman-teman beli yang reseller harganya 197, yang 50 license, yang 250 license harganya $297 gitu. Jadi nanti teman-teman caranya gitu ya dapat produknya. Ini udah saya bongkar nih rahasia dapur ya. Jadi teman-teman silahkan tinggal praktek saja dan nanti kirim nih ke testimoninya ke saya gitu ya. Oke. Selanjutnya apa nih? Oke. Nah, jika sudah dapat produknya gitu. Ini udah saya ajarin ya cara dapat produknya. Nah, ini sekarang jika sudah dapat, nah tambahkan value produk. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Jadi value produk itu nggak asal nambah. Tadi kan udah riset dan survei apa saja kebutuhannya. Jadi teman-teman juga harus sesuaikan, harus tambahkan value apa saja yang nanti akan ditambahkan ke produk reseller yang teman-teman dapat gitu ya. Contoh misalnya pelanggan teman-teman butuh template, kayak butuh bimbingan, kayak butuh live coaching, kayak tambahin aja ke dalamnya gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi konversinya nanti akan lebih bagus lagi gitu ya. Gitu ya. Terus yang keempat itu adalah jual dengan harga yang sesuai dengan kantong market teman-teman. Contoh nih, kalau misalnya teman-teman punya market itu di produk yang harga belinya harga 400.000, 500.000, ya udah jual di harga itu, nggak apa-apa gitu ya. Atau semisalnya punya market di harga 200-an ribu, 300-an ribu, ya udah dijual di harga itu saja. Kalau semisalnya sekarang masih masa pandemi dan banyak penghasilan orang yang nggak pasti. Nah, konversinya dipikirkan lagi, harganya biasanya sih antara 200 sampai 300 ya. 400 lah, 200, 300, 400. Nah, sekitar itu konversinya, jangan lebih dari itu untuk mendapatkan konversi yang bagus gitu ya. Nah, setelah itu gitu ya, udah dapat harganya, tes marketnya, jual di internal sendiri gitu. Bagaimana responnya? Kalau bagus langsung launch produknya. Udah selesai gitu saja gitu ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali gitu ya. Jadi teman-teman udah dapetin datanya, dapetin produknya, tambahin value-nya, jual, tes market di apa namanya? Di listnya teman-teman sendiri. Kalau misalnya kurang bagus, ditambahin value-nya lagi, terus launch produknya, hubungi semua affiliate, udah selesai, profit nanti teman-teman bisa dapatkan gitu. Jadi caranya sangat mudah sekali ya teman-teman untuk mendapatkan apa namanya profit dari produk digital. Dan ini adalah cara yang saya lakukan untuk mendapatkan profit dari produk digital, mengkonvert dari harga 3 jutaan kalau nggak salah ya, menjadi 100 juta lebih, yaitu di
Apa tadi? devihero.net. Gitu caranya. Ini udah saya bongkar rahasia dapur ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, ini rebranding teknik. Nah, ini rebranding yang ini sebentar. Nanti kalau misal teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari case tadi ini, nanti teman-teman bisa langsung lempar di grup yang sudah saya siapkan ya, gitu. Nah, ini adalah tahapan selanjutnya. Ini saya minum dulu deh, biar lega nih tenggorokan. Jangan salah ya teman-temannya, ini recordnya malam, nanti dikira nggak puasa ya. Oke, teman-teman, ini adalah rebranding cara saya yang saya lakukan untuk nge-rebrand produk digital gitu ya. Ya nantinya bisa teman-teman tiru teknik yang saya lakukan gitu ya. Jadi teman-teman nge-rebrand produk digital itu sebenarnya sangat mudah banget ya. Jadi nanti di sini teman-teman rubah total brand sampai benar-benar menjadi milik dan karya teman-teman, bukan hanya sekedar ganti teks dan gambar doang gitu lah, nggak lucu gitu kan. Lalu sih misalnya teman-teman ingin share di produk digital, jangan hanya sekedar beli teriming-iming tinggal jual bla 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 selesai, jangan gitu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar serius kalau misalnya beli produk digital, karena teman-teman saat beli produk digital itu cuan udah mengalir ke orang lain. Jadi teman-teman bagaimana caranya mendapatkan cuan kembali dari produk yang teman-teman beli, itu yang saya terapkan gitu ya. Jadi kalau misal saya nge-rebranding, jadi nggak setengah-setengah gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sudah nge-rebrand, harus percaya diri, jangan cuma beli tapi miliki 100% gitu ya. Jadi membeli produk digital white label itu pada dasarnya sangat menguntungkan, tapi kebanyakan pembelinya pada minder, mikirnya ini white label hanya bisa dijadikan bonus doang gitu ya, hanya bisa diberikan gratis, terus bla 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 gitu ya. Nggak seperti itu teman-temannya. 100% teman-teman bisa dijadikan ini sebagai jalan rezeki baru untuk teman-teman dan keluarga. Itu dulu yang harus ditanamkan gitu. Kalau misalnya mentalnya teman-teman hanya untuk dijadikan bonus, ya udah seterusnya teman-teman nggak akan bergerak untuk mencari profit dari produk digital yang teman-teman beli gitu ya. Jadi orientasinya harus profit. Nah, kalau misalnya orientasinya teman-teman udah profit, pasti nanti teman-teman akan berpikir bagaimana caranya saya bisa profit. Nah, caranya adalah 100% teman-teman harus rubah produk tersebut untuk terlihat sebagai karya saya gitu ya. Gitu ya. Dan kalau bisa kita rubah sudut pandang pembeli terhadap produk tersebut. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Oke, next gitu ya. Jadi teman-teman harus jadikan layak produk tersebut, bukan hanya dijadikan bonus, dijadikan bonus. Jadi layak untuk dijual, ada value yang bisa transfer ke pembelinya teman-teman gitu ya. Jadi orang membeli produk digital white label, teman-teman membeli produk digital white label pasti banyak motif dan latar belakang dan tujuan. Apapun tujuan Anda, jadikan rebranding tersebut layak untuk dijual, bukan layak untuk dijadikan bonus gitu ya. Next. Nah, di sini tahap 1 rebranding, teman-teman harus siapkan nama gitu ya. Namanya dulu nih biar apa namanya? Biar ada semangat gitu ya. Namanya dulu, siapkan logonya, habis itu siapkan desain boxnya gitu. Di Canva banyak desain, silahkan bisa didesain gitu ya. Terus next, tahap 2 rebranding, rubah total konten sales page-nya gitu ya. Terus rubah desain dan layout sales page-nya, buat video sales letter gitu ya. Jadi yang saya maksud adalah rubah total sales page itu kayak gini ya teman-teman ya. Saya buka deviro.net. Nah, yang saya maksud adalah rubah
total konten yang ada di sini, rubah total konten sales page, pastikan sesuai dengan keinginan Anda, bukan Ana ini teman-teman ya. Boleh serupa tapi nggak sama gitu ya. Rubah total kontennya, mulai dari background. Kalau misalnya teman-teman beli white label kan nanti dapat yang namanya sales page ini ya. Dapat sales page ini, rubah warna background, rubah kata-kata di dalamnya, layoutnya, terus dirubah tata letaknya. Bisa jadi misalnya teman-teman ngerubah nanti di bawah header section ini bisa testimoni, habis testimoni nanti bisa case study dan lain sebagainya, pain, bisa ditambahin pain atau rasa sakit calon pembeli yang masuk ke sini agar nanti tertarik, masalah-masalah yang dihadapi, baru nanti perkenalkan produknya untuk menjadikan sebuah obat atau solusi dari produk tersebut gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi intinya rubah total mulai dari gambarnya, warna teksnya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya sales page tersebut nanti 100% terlihat karya teman-teman gitu ya. Terus buatkan video sales letter gitu ya. Kenapa sih harus video sales letter? Kenapa nggak gambar saja gitu ya? Jadi gini teman-teman ya. Pada dasarnya gitu ya, orang mengunjungi website itu malas banget yang namanya baca gitu. Saya pribadi pun juga sangat malas kadang baca. Teman-teman pun juga sama mungkin malas untuk membaca. Nah, itulah fungsi dari sales letter. Jadi untuk yang males ngebaca. Nah, caranya gimana sih buat video sales letter itu? Jadi teman-teman buatkan skrip khusus gitu ya. Skrip khusus, tulis di kertas gitu, nanti buat kayak greeting dulu, habis itu masalah-masalah mungkin dan sebagainya. Terus nanti pakai video langsung, rekaman diri sendiri atau pakai screen recording yang seperti saya lakukan ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Nih contohnya nih. Kasih logo dan lain sebagainya. Halo, assalamualaikum. Nah, jadi ini pakai screen recorder ya, gitu ya. Buat script dulu di kertas, karena kalau misalnya nggak pakai script, biasanya kita tuh ngawur ngomongnya, atau kita kepelicut gitu ya kalau ngomong ya, Jawanya kepelicut gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Contoh nih skripnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rofita Heru. Saya digital product marketer atau digital product vendor yang sudah saya jalani dari 6 tahun. 6 tahun ya, berapa tahun udah? 2018, 19, 24 tahun ya, 4 tahun ya. Jadi nanti buat greeting seperti itu sampai ke closingnya gitu ya. Jadi buat kayak gitu skrip. Penting banget ya teman-teman ya. Ini untuk memanjakan orang yang masuk ke website teman-teman gitu ya. Itu penting banget gitu. Jadi harus ya dibuatkan gitu ya. Tapi ya terserah teman-teman sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman malas ya udah pakai gambar saja, nggak apa-apa. Next, tahap ketiga rebranding adalah menambahkan value lagi. Value dan value. Jadi tambahkan lagi. Contohnya misalnya teman-teman jualan e-course yang dari jualagi.co yang mahir apa itu? Mahir sales page ya. Jadi nanti ditambahin mungkin contohnya nih. Contohnya ditambahin template sales page kayak cara belajar sales page kayak dan lain sebagainya gitu ya. Bisa kayak gitu. Terus bisa ditambahi bonus tambahan gitu ya. Bisa. Dan juga bisa ditambahi service lebih. Contoh 24 kali 7 kali 3, 6, 5 hari untuk servisnya nonstop gitu ya. Jadi teman-teman harus sekreatif mungkin untuk merebranding produk tersebut gitu ya. Nah itu kan kemarin dijual lagi 2.0 dapat 20 produk lebih tuh gitu ya. 20 produk lebih, 20 produk ya. Jadi nanti sebenarnya kalau saya bisa ngejual satu-satu. Jadi saya jual produk pertama, saya jual produk kedua, saya jual produk ketiga. Kenapa seperti itu? Saya lebih suka jual satu produk daripada jual semua produk sekaligus. Karena
Dengan saya menjual satu produk, saya bisa paham betul dan saya bisa memaksimalkan produk tersebut. Kalau misalnya saya jual 20 produk tersebut sekaligus, malah nanti pembelinya bingung, mana sih skill yang saya butuhkan gitu ya. Jadi ada baiknya ada kurangnya gitu. Kalau misalnya saya itu lebih suka saya jual satu persatu gitu karena saya lebih fokus, bisa lebih tahu apa itu produk dan saya bisa menggali lebih dalam lagi untuk ditransfer pengetahuan dari produk tersebut ke calon pembeli saya. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa fokus ke apa namanya produk itu dan teman-teman bisa menjualnya lebih banyak lagi dan itu satu produk masih ada 19 lagi yang bisa dijual gitu ya. Jadi bisa teman-teman lakukan seperti itu gitu ya. Silakan kalau misal teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari produk rebranding ini langsung di grup support yang sudah saya siapkan gitu ya. Oke, ini yang selanjutnya yaitu case tadi konversi sales page. Oke, saya minum dulu sebentar. Oke, next ini adalah konversi sales page. Nah, ini sangat penting banget untuk teman-teman lakukan ya. Dimana setiap penjualan produk digital tidak pernah lepas dari yang namanya sales page. Dan sales page ini kalau misalnya di dunia offline itu adalah seorang sales promotion girl. Bagaimana sales page tersebut seseksi mungkin tampil di calon pembeli dan bisa merayu pembeli tersebut untuk membeli apa yang kita jual gitu ya. Jadi konversi sales page ini teman-teman akan mendapatkan materi cara saya menciptakan sebuah sales page gitu ya. Jadi next saja di sini. Nah, tahap 1 gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan dulu ada 4 step di sini. Tentukan dulu tujuan pembuatan landing page. Entah itu entah itu lead page, sales page, download page dan lain sebagainya. Silakan tentukan dulu gitu ya. Terus lakukan riset audience. Nah, penting banget riset audience ini untuk mengkonversi produknya teman-teman lebih bagus lagi. Silahkan kirimkan pesan lewat WA, lewat email ke pelanggan teman-teman, cari tahu apa masalah yang sedang dihadapi tentang produk yang ingin teman-teman luncurkan. Contoh misalnya tentang copywriting nih. Jadi nanti teman-teman kirim aja pesan lewat email atau WA ke pelanggannya. Halo, selamat pagi. Gimana ya bahasanya, ini harus ngarang dulu ya. Contoh ya, simple aja. Halo, selamat pagi. Copywriting itu sangat penting untuk setiap penjualan yang Anda lakukan di dunia marketing. Contoh ya, kesulitan apa saja yang dihadapi oleh Anda saat melakukan desain copywriting. Silahkan direspon, dijawab, yang jawab nanti dapat bonus. Nah, contohnya gitulah simpelnya. Istilahnya teman-teman harus riset dulu gitu ya. Terus temukan unique selling point. Nah, ini unique selling point lagi. Nah, karena memang unique selling point ini yang akan menjadi pembeda antara produk teman-teman dengan produk yang lainnya. Jadi teman-teman harus punya unique selling point. Lebih dari 3 unique selling point itu top gitu ya. Terus juga temukan alasan kenapa orang harus beli produknya teman-teman, penawarannya teman-teman, mungkin karena harganya murah, jumlahnya lebih banyak, supportnya lebih oke, ada live coachingnya atau live zoom seminarnya, anything gitu ya. Jadi teman-teman bisa kombinasikan gitu ya. Oke, next. Setelah itu
nanti teman-teman butuh yang namanya website untuk mengerjakannya. Bisa WordPress, Joomla, Sass, dan lain sebagainya. Page kreatornya bisa pakai Elementor, Divi, Sass, dan lain sebagainya. Juga nanti teman-teman butuh yang namanya video editor untuk membuat video sales letternya ya. Video sales letternya ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat video sales letternya pakai PowerPoint dan lain sebagainya. Terus grafiknya bisa vektor, freepik, fantasy, dan lain-lain. Silahkan teman-teman gunakan editor ini. Yang selanjutnya, sebentar saya minum dulu. Sebentar. Nah, oke. Nah, ini setelah teman-teman nanti menyelesaikan tahap kedua, nanti teman-teman bisa langsung ke tahap ketiga nih, susunan dari sales page yang nantinya teman-teman akan kerjakan gitu ya. Jadi susunan sales page itu nanti teman-teman bisa menerapkan yang namanya funnel gitu ya. Funnel funnel dari sebuah penjualan, di mana nanti ini ibaratnya adalah satu buah halaman di mana nanti di header ini adalah sebuah awareness atau membuat orang itu sadar, terus membuat orang tertarik, terus membuat sebuah keputusan, dan juga di sini ada yang namanya action gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, sebentar, ini ada pesan. Yang selanjutnya yaitu susunan sales page yang sudah saya siapkan tadi, yaitu membuat sebuah ketertarikan maksud saya sebentar. Ketertarikan dengan mencuri perhatian pengunjung teman-teman di header, yaitu attention header, yaitu pakai video teaser, VSL, dan lain sebagainya. Contoh header yang nanti teman-teman bisa gunakan kayak gini ya. Jadi harus semenarik mungkin gitu ya. Contoh nih, dalam hitungan menit Anda bisa membuat halaman situs website, e-commerce store, sales page, squeeze page, dan blog tanpa harus membuat dari nol. Nah, ini kan dengan cara seperti ini pengunjung teman-teman akan berpikir apakah bisa ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa memulainya dari ini gitu ya. Terus interestnya buat pengunjung teman-teman itu tertarik, bisa pain, rasa sakit, atau masalah yang sedang dihadapi, bisa testimoni pelanggan teman-teman. Jadi di bawah sini, di bawah header section nanti bisa pakai pain, testimoni, atau case study gitu ya. Bisa gitu ya. Kalau saya ini pakai case study gitu ya. Terus setelah itu dibuat desire atau bersemangat. Jadi perkenalan produknya, fitur, benefit, dan obat apa yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan teman-teman dari rasa sakit yang sudah dihadapi. Yang selanjutnya itu adalah action atau membuat calon pembeli tersebut melakukan apa yang kita inginkan, yaitu dengan action. Bisa testimoni, tombol beli, bonus, benefit, atau dan lain sebagainya, dan juga dibuat terbatas, hanya mungkin dijual 7 hari, 8 hari, atau mungkin dibuat terbatas lagi 3 hari gitu ya. Jadi bagaimana caranya nanti pembeli tersebut melakukan pembelian sesegera mungkin gitu ya. Nah, ini susunan sales page yang nanti bisa teman-teman gunakan gitu ya. Next, ini tahap keempat yang harus teman-teman hindari ya, yaitu header nggak menarik, tidak ada unique selling point, copywritingnya asal-asalan, jadi membingungkan pengunjung, produk dan penawarannya tidak nyambung, dan tidak mobile responsif. Nah, mobile responsif ini penting banget, di mana nanti tampilannya di HP ya itu sangat menarik gitu ya.
dan nggak kacau fontnya yang terlalu besar, fotonya yang terlalu besar dan sebagainya, itu harus diatur ya. Yang ini selanjutnya tahap keempatnya kesalahan sales page, nggak ada tracking pengunjung gitu ya. Ini harus ada trackingnya ya. Ya, terus ini call to actionnya menarik, banyak penawaran lainnya sudah sampai termasuk banyak. Dua, terus desain service page-nya biasa saja, tidak melakukan roster audience, kurang tepat. Ini hindari ya teman-teman ya. Next, ini adalah 8 poin konversi sales page yang saya terapkan, yang saya lakukan dalam membuat sebuah halaman penjualan ya. Pertama, figur yang siap, mulai dari figur buat sementara, menerapkan sebuah yang selanjutnya adalah wow. Ya, 100% nanti uang akan saya kembalikan dan teman-teman dan Anda bisa tetap memakai produk saya, itu garansi. Nah, ini akan membuat si calon pembeli akan merasa aman dan merasa aman untuk bertransaksi dengan teman-teman gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah scarcity, keterbatasan. Dijual terbatas tanpa terkecuali dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau semisal menjual produk digital jangan sampai di loss gitu ya, di loss misalnya 1 tahun jualnya gitu ya. Jadi jangan gitu ya, terbatas gitu ya. Terbatas dalam artian mungkin di harga atau jumlah pembelian, promonya, dan lain sebagainya. Waktu jualnya itu harus ada keterbatasan. Makanya kenapa para masta itu kalau jual itu terbatas, mungkin cuma 5 hari, 7 hari, 8 hari, padahal persiapannya 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih gitu ya. Karena itu untuk mengkonversi lebih baik lagi daripada jual 1 bulan, 2 bulan tapi konversinya jelek. Itu ya rahasianya. Yang selanjutnya itu tampilkan kejutan dan urgensi, di mana teman-teman bisa menambahkan bonus tambahan premium dan hanya untuk beberapa orang yang tercepat. Nah, ini bisa dikombinasikan apapun tuh bisa ya teman-teman ya. Terus fokus ke call to action, hanya ada satu tombol yaitu tombol beli dan check out. Nah, ini adalah 8 konversi sales page yang nantinya teman-teman bisa terapkan di halaman penjualan teman-teman. Oke, teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan 8 poin konversi sales page ini, nanti teman-teman bisa langsung hubungi saya gitu ya, atau bisa di grup yang sudah saya siapkan gitu ya. Yang selanjutnya case study follow up teknik ya. Jadi ini sebenarnya mudah banget ya teman-teman untuk melakukan follow up itu. Sering saya
Oke, ini murni yang saya lakukan gitu ya. Nah, follow up itu sebenarnya sangat simple ya. Ini panduan sales page udah saya terangkan tadi ya, udah selesai ini. Nah, jadi nanti gini teman-teman ya. Untuk memfollow up, yaitu follow up yang sudah membeli kepada teman-teman tapi masih belum membayar gitu ya. Jadi teman-teman bisa kirimkan pesan WA atau email atau lain sebagainya. Kok lain sebagainya? WA, email, apa Telegram ya, Telegram gitu ya. Untuk nge-follow up calon pembeli teman-teman yang sudah membeli gitu ya. Kalau saya terapin email sama WhatsApp ya gitu ya. Nah, ini susunan pesan. Jadi yang pertama teman-teman kirim pesan yaitu ucapkan selamat atau kasih kejutan, kasih bonus gitu. Jadi yakinkan calon pembelinya kalau mereka sudah membeli produk yang tepat gitu ya. Jadi kayak gitu ya teman-temannya. Terus follow up-nya itu ada bonus, ada scarcity time atau keterbatasan gitu ya. Contoh nih ya, kalau semisal saya rangkum ini semua. Halo Kak, selamat malam. Hanya ingin mengingatkan saja bahwa Kakak telah mengambil keputusan yang tepat telah membeli produk A dengan diskon 85%. Dan ini adalah harga terhematnya dan Kakak menghemat ratusan ribu dari pembelian ini. Di harga normal produk ini harganya 1 juta lebih gitu. Selamat ya Kak gitu ya. Tapi pembeliannya Kakak masih belum aktif. Silahkan diaktifkan dengan cara membayar yang sudah Kakak beli dengan detail berikut gitu ya. Bla 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 bla, invoice, harga gitu. Setelah melakukan pembayaran silakan Kakak konfirmasi ya. Dan kejutan untuk Kakak, semisal Kakak melakukan pembelian hari ini dapatkan bonus berikut gitu ya. Akan tetapi ini hanya berlaku 1 hari saja gitu ya. Jadi semisalnya Kakak bayar sekarang, maka Kakak akan mendapatkan bonusnya. Semisal bayar besok, mohon maaf tidak dapat bonusnya ya Kak. Jadi nanti susunnya seperti itu. Akan saya kasih skripnya nanti. Ini bisa tanyakan lebih lanjut kepada saya ya. Nah, ini waktu follow up. Waktu follow up itu bisa teman-teman lakukan itu pagi jam 7 gitu ya. Atau jam 6 nggak apa-apa, jam 6 atau jam 7 waktu orang baru bangun gitu. Terus siang jam 12.30 waktunya istirahat siang dari kerja. Sore jam 4 atau jam 5 waktu baru selesai kerja. Bisa nih gitu ya. Nah, ini follow up brutal. Nah, brutal itu kalau saya follow up-nya sampai 6 kali sehari. Saya ingin memastikan bahwa orang yang sudah membeli saya masih belum transfer, takutnya lupa gitu ya, takut lupa kayak nggak sempet kayak. Jadi saya remind terus, jadi pagi jam 7, jam 10, jadi 6, total 6 ya. Pagi itu jam 7 gitu ya, terus agak siangan jam 10 saya kabari lagi, saya notice lagi. Siang jam 12 saya notice lagi, pas waktu istirahat. Sorenya jam 4, jam 5 saya notice lagi, malam jam 19.30 dan jam 22 saya notice lagi gitu teman-teman ya. Ini ntar lagi saya kirimi juga link di apa namanya? Di mana ya? Oh, ini aja via Notepad, nanti saya kasih skripnya, nanti teman-teman bisa tiru, bisa kombinasikan gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah bonus rahasia dapur saya. Apa yang sudah saya lakukan dan teman-teman bisa copy paste, bisa diskusi dengan saya gitu ya. Lumayan ngocehnya ini. Nggak kerasa. Gitu saja, nanti kita bisa diskusi di grup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membeli Jual Lagi 2.0 dengan kupon menang banyak. Sekian dari saya. Selamat malam.